Halo Emet, kita coba bahas kali ini tentang batas keberterimaan Certified Reference Material atau bahan acuan. Ketika kita memiliki CRM, maka assign value atau nilai benarnya plus minus ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan K sama dengan 2. CRM yang ada ini, saat kita lakukan pengujian, hasilnya seperti apa? Kita ambil packaging dari CRM tersebut. Kita ambil atau pecahkan kalau dalam ampul, kemudian kita encerkan. Kemudian kita baca di dalam instrumentasi atau peralatan ukur. Kira-kira hasilnya seperti apa? Apa sih manfaat dari CRM ini? Yaitu penentuan trueness atau bias dan presisi metode saat kita validasi atau verifikasi metode pengujian. Jadi pada saat kita melakukan verifikasi atau validasi metode pengujian, harus langkah pertama dengan CRM. Yang kedua, kalibrasi peralatan ukur. Loh, CRM ini bisa nggak? Ya, salah satu contoh ketika kita melakukan kalibrasi pH meter. Dengan apa? Dengan CRM pH. Yang ketiga, pengendalian mutu internal. Kita cek persen recovery-nya. Seperti apa pengujian tersebut? Kita coba akan bahas bagaimana batas keberterimaan dari CRM tersebut. Ketika kita mempunyai CRM klorida, certified value-nya ini 92,2 mg per liter. Ketidakpastiannya 4,5%. Dan quality control performance acceptance limit atau QCPAL ini 85,5 sampai 98,9. Kemudian ada juga informasi dalam CRM tersebut PT PAL. Apa itu? Proficiency Testing Performance Acceptance Limit. Coba kita pelajari apa arti dari CRM tersebut. Kalau kita pahami Certified Value dan Uncertainty, artinya CRM tersebut 92,2 plus minus 4,5%. Ini coba kita terjemahkan. Artinya 92,2 plus minus 4,5 dikalikan dengan 92,2 dibagi 100. Dari satuan persen ke satuan miligram per liter. Kalau gitu 92,2 plus minus 4,1% ini sama dengan berapa? 88,1 hingga 96,3 miligram per liter. Batas keberterimaan persen recovery-nya ini berapa? Persen recovery-nya batasan rendah kita ambil 88,1 dibagi nilai benarnya 92,2 dikalikan 100% sama dengan 95,5%. Kita coba hitung persen recovery kedua atau yang tertinggi, yaitu 96,3 dibagi 92,2 kalikan 100% sama dengan 104,5%. Persen RPD kita hitung juga, yaitu harga mutlak dari 88,1 dikurangi 96,2 dibagi 92,2 kalikan 100%. Ini sama dengan 9%. Loh, kalau gitu batas keberterimaan pada confident interval ini adalah 95,5 sampai 104,5% recovery-nya. Kalau gitu, analis ini akan melakukan suatu pengujian sedapat mungkin nilainya di antara 95,5 sampai 104,5, maka pengujian tersebut cukup bagus. Analisnya kompeten. Metodenya bekerja dengan baik. Alat ukur yang digunakan ini layak pakai. Begitu juga persen recovery. Kita hitung. CRM ini kita ukur 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini nilainya persen RPD atau presisinya berapa? Ternyata kurang dari 9%. Artinya presisinya cukup bagus. Ini adalah confident interval. Kita lihat dari certified value dan uncertainty-nya. Tolerant interval ini diambil dari quality control performance acceptance limit yang ada di dalam CRM tersebut. Dalam CRM tersebut ada 85,5 sampai 98,9. Kita coba hitung. Persen R-nya
untuk rendah 85,5 dibagi 92,2 kalikan 100% sama dengan 92,7%. Batas persen recovery untuk yang tinggi ini 98,9 dibagi 92,2 kalikan 100% sama dengan 107,3%. Artinya apa? Persen recovery di antara 92,7 sampai 107,3. Ini pengujian tersebut masih boleh diterima, masih bisa digunakan di dalam laporan. Tetapi metode ini perlu ditingkatkan. Harus hati-hati analis tersebut. Begitu juga presisinya, kita hitung dari harga mutlak 85,5 dikurangi 98,9 dibagi 92,2 kalikan 100%, 14,5%. Saat CRM ini dilakukan pengujian dan hasil simplo duplo atau yang ketiga, yang keempat, ini kurang dari 14,5%, artinya presisnya diterima. Jadi kalau gitu, arti dari confident interval yang diambil dari certified value dan uncertainty, toleran interval yang diambil dari quality control, performance acceptance limit, ini dalam tingkat kepercayaan. Artinya confident interval, metode bekerja dengan baik. Alat ukur yang digunakan layak pakai. Personilnya kompeten. Tapi ketika di luar tingkat kepercayaan tetapi masuk dalam toleransi, metode perlu ditingkatkan. Atau peralatannya perlu dilakukan investigasi. Perlu nggak dilakukan uji kinerja lagi? Kemudian orangnya setidaknya kompetensinya harus diawasi. Tapi ketika di luar toleransi, metodenya kurang baik. Ini batas keterima-nya apa? PT, PAL, Proficiency Testing, Performance Acceptance Limit. Ini yang tidak boleh digunakan batas keterima oleh laboratorium. Kenapa? Karena ini merupakan batas dari Interlaboratory Certification. Jadi kalau gitu, CRM ini dibuat oleh beberapa lab, kemudian dilakukan interlaboratory comparison, kemudian dihitung. Dan nilai yang bisa diterima ini adalah 79,1 sampai 105. Kalau kita hitung akurasinya, presisinya, maka ini terlalu lebar. Tidak boleh digunakan sebagai batas keberterimaan dari laboratorium tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan untuk di kolom komentar. Terima kasih.